Oke teman-teman ya, ketemu dengan part keduanya setelah sudah kita ketahui dengan produk dari Colorful 4GB GX1030 hasilnya seperti itu. Nah sekarang kita uji seperti janji kemarin ya, seperti janji yang kita paparkan, ada Asus ya dengan seri DDR5 itu bisa dilihat. Nah itu akan dibacakan oleh teman kita, itu adalah dengan GeForce GT bukan GT, GeForce GT 1030 2GB. Itu speknya Mas, itu dilihat di bawahnya 2GB DDR5. Nah itu ada tulisan serinya berapa? GT 1030 SL2BRK. Oke ya, itu dia 2GB 0 dB silent passive cooling, yang berarti dia tanpa fan atau tanpa kipas. Cuman di sini digantikan dengan heatsinknya yang lebih gede, heatsinknya yang lebih panjang. Jadi tetap bisa mendinginkan kalau misalnya jenengan pada khawatir ini kok nggak ada kipasnya gimana. Udah bagus, nggak kalah pendinginannya sama yang lainnya gitu. Oke, langsung saja ya kita buka itu seperti apa VGA-nya. Nah itu adalah produknya. Nanti kita masukkan di situ ya teman-teman ya. Kita akan uji di pengujian game di PES 2021. Nah kalau di pasaran harganya berapa? Ini kisaran adalah 17-an. Kalau yang di sana adalah kisaran 18-an, 1850. Selisih sedikit ya teman-teman. Di dalam box ada unitnya VGA, kartu kayak semacam kartu garansi, penutup belakang panel, sama yang di bawahnya ada surat-surat sama resmi. Oh nggak ada CD-nya, jadi kita kalau nggak otomatis install dari situ ya kita download drivernya. Ini unboxing ya, unboxing kita uji di Asus dengan GT 1030 2GB DDR5. Itu seperti itu ya produknya. Bener-bener tanpa kipas, berani banget bikin tanpa kipas ya. Dia pakai full heatsink, gede banget. Jadi buat pendinginan saya berani jamin dia itu dingin banget, meskipun tanpa kipas. Terus dia bagian konektornya ada satu HDMI, ini masih ditutup. Satu HDMI sama satu DVI. Port VGA. Ini ada DVI? Tidak ada. Oh, tidak ada. Port VGA-nya nggak ada. HDMI sama DVI. Berarti beda dengan yang kemarin. Yang kemarin ada port VGA-nya. Kalau ini ada DVI ya. Nah, itu seperti itu. Berarti beda sama yang Colorful ya. Oke. Nanti kita tampilkan perbedaan dengan Colorful. Nah, itu adalah kecil ya. VGA satunya. Oke ya, sudah. Coba kita masukkan. Nah, kalau memakai VGA itu kelebihannya memakai power supply yang biasa saja, tidak pakai true power itu bisa. Jadi kita bisa menghemat anggaran kita ya kalau mau merakit komputer ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu yang true power, itu sudah bisa masuk di situ. Nah itu kita akan matikan, kita masukkan di produknya. 10 kayak sing iki 1030 sing iki ya 1030 to. Waduh ini biasanya DDR5 karo seri SL. Oh. Karo DDR4. Itu adalah prosesi mengganti VGA ya teman-teman ya. Tuh bisa dilihat. Jadi ini real ya, produknya baru. Nah kita ganti GPU nya, kita tes VGA yang seri dengan GT 1030 2GB di produk Asus ya teman-teman ya. Dimana seri ini jika teman-teman kepengen beli produk ini adalah dengan seri GT 1030 SL 2GB BRK. Nah ini yang kita masukkan nanti seperti itu ya, GT Asus GT 1030 SL 2GB BRK itu tadi itu yang kita lihatkan, bukan Asus ya, itu seri yang kemarin yang Colorful. Nah sekarang masuk, nah itu adalah produk Asusnya, yaitu dengan GT 1030 SL 2GB BRK. Coba sekilas kita perbedakan Mas, itu nanti sama itu dekatkan. Nah ini perbedaan sekilas ya. Nah ini yang membedakan. Kalau secara besarnya adalah lebih besar di Colorful, di 4GB nya. Outputnya Mas,
Perbedaan paling jelas ya cuma di kipas. Di kipas ya, yang satu tidak menggunakan kipas tapi dengan pendingin. Nah itu outputnya itu bisa diperlihatkan antara Colorful dan Asus ya, itu sama-sama ke VGA GT. Yang itu ada dilepas mas. Sama-sama punya HDMI. Sama-sama punya HDMI, yang satu yang Colorful ada port VGA-nya, tapi yang di atas itu ada DVI. Jadi yang membedakan yang Colorful itu dengan GT 4GB itu 4GB adalah ada port VGA-nya, namun tidak terdapat DVI, tapi yang di atas yang di Asus ada DVI. Buka yang Asus, coba dibuka. Kita lihatkan secara detailnya. Nah itu dilepas. Ini compare ya produknya. Oke, jernih mas. Oke, wes nomornya tidak jernih. Oke, dijejer kayak itu sama itu. Tadi ada penutupnya ya. Nah itu. Nah itu. Terus seperti itu. Sebelah sini udah dilihat kan? Nah, komparasi. Oke. Nah, itu adalah pembedanya. Oke, sudah sekian. Langsung saja kita lakukan pemasangan di seri Asus dengan GT 1030 2GB SL ya, DDR5. Itu sudah masuk. Nah kita akan lihat hasilnya ya. Jadi jika teman-teman mau bermain game, nah ini kita uji di PES 2021. Nah teman-teman pilih yang seri 4GB atau 2GB ya. Kalau yang seri 4GB nya ditonton sebelum ini atau sebelum ini ya. Ini keduanya ya. Yang pertama, part yang pertama, jelas part yang pertama kita tonton, ini part yang keduanya. Itu casing modelnya Venom RX itu kayak gitu ya. Jadi kalau kaca materialnya itu kalau kebanting ya pecah itu. Tempered glass. Oh, tempered glass ya. Tempered glass. Jadi kalau pecah dia langsung remuk rata. Nah itu. Minusnya tempered glass itu. Jadi kalau packingan itu bener hati-hati banget itu. Tempered glass tuh dia nggak gampang kegores, tapi kalau sekalinya dia pecah langsung nyebar. Wah itu seperti itu, sudah dijelaskan oleh Mas Galang. Jadi memang kelihatan keren ya, tapi ini kalau misalnya di packing harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai nanti misalnya kalau membeli di luar kota itu sampai di sana bawa pecah, nah itu resikonya ditanggung siapa? Nah itu mungkin karena pengirimannya. Jadi kalau mau yang jauh-jauh mending apa ya istilahnya, disuruh antrin aja. Kalau yang dekat di kota sekarang udah banyak menjamur kok. Delivery aja. Nah, atau kalau mau pesen mending ya resiko kalau mau pesen online itu. Ya moga aja nggak pecah gitu aja. Oke, yang sekarang udah dihidupkan. Aku seneng ya meskipun nggak ada apa kipas sih, yang berarti nggak terlalu bising. Wah, itu dumping crash ya. Coba kita restart lagi, nanti kita lihat. Memang apa adanya ya, nanti kita perlihatkan ini, nanti kita jelaskan. Oke, sekarang sudah masuk di bawaan dengan GPU, bawaan dengan VGA Asus ya, VGA card Asus di 1032GB. Nah tadi sempat ada full screen, nah sekarang sudah tidak lagi. Nah itu caranya gimana ya, di uninstall aja, di uninstall yang bawaannya yang VGA di sini ya tadi ya. Nah itu di uninstall, terus kita masukkan VGA nya ya, itu ya, nanti kita install. Nah ini tunggu proses dari penginstalan kita, nanti langsung kita akan mengujinya. Oke, yang selanjutnya sekarang kita setelah tadi setting ya, menghidupkan operating sistemnya, sekarang kita tibalah pengujian di VGA dengan seri
Asus, merek Asus ya, dengan GT 1030 2GB DDR5. Nah, ini kita uji di PES 2021. Nah, resolusi kita akan berikan resolusi yang maksimal ya di sini ya. Dalam hal ini resolusinya adalah 1080 ya, 1920 kali 1080p, 1920 kali 1080 kita screenshot. Nah, itu bisa dilihat hasilnya, settingannya. Kita uji di PES 2021. Setelah kita mengupload yang kemarin ya, ternyata di seri dengan GT 1030 4GB yang merek colorful, nah ternyata dia tidak mampu sampai 60 fps di settingan Full HD dengan 1920 kali 1080p ya. Nah, sekarang ini coba di merek Asus dengan 2GB apakah bisa. Nah, yang membedakan kalau yang kemarin itu DDR4, yang seri ini adalah DDR5 seri SL-nya. Lihat settingannya, sekarang kita lihat bedakan sendiri sama yang kemarin. Nah, itu ternyata settingannya adalah dibacakan, Mas. Oke ya, itu di prosesornya. Prosesornya bad. Oke. Oh iya, prosesornya bad ya. Prosesornya bad, terus yang RAM-nya 8GB oke. Nah, itu prosesornya di Athlon ya. Masih seperti yang kemarin dengan Athlon 3000G itu adalah bad. Terus yang di apa? Nvidia GeForce GT. Nvidia itu GT 1030 2GB itu bad, warna kuning. Nah, terus yang bawahnya itu masih di seri ini berapa? Seri 2,1 ya. Itu 2GB, serinya 2,1 itu adalah bad. VRAM-nya 1,9 GB. Oh, VRAM-nya 1,9, serinya 2,1 itu saya nggak kelihatan bad. Itu dikoreksi oleh Mas Galang. Kalau yang kemarin itu dari VGA yang 1030 yang merek colorful, dia GPU sama VRAM-nya dia kayak semua. Tonton sendiri aja. Kita gak lupa jenengan tonton sendiri, dikomparasikan sendiri. Tonton sendiri yang membedakan dengan yang versi yang kemarin apa, dan apakah mau memilih beli VGA ini atau beli VGA yang kemarin. Nah, ini adalah di pengujian di PES 2021. Nah, sekarang kita lihat langsung hasilnya. Kita setting yang pertama adalah di resolusi dengan Full HD 1080, namun settingannya kita bikin yang low dulu karena yang kemarin sudah kita uji. Nah, itu kurang bagus ya. Sekarang coba kita lihat apakah bisa tembus di 60 fps ya. Ini kita lihat hasilnya. Jadi kadang pacuan gigabyte itu bisa menjadi apa ya? Gigabyte itu bisa menjadi baik atau tidak, tonton di sini ya. Jadi kadang wah giganya oke. Nah, itu coba lihat ya. Di sini giganya kecil ya. Namun di DDR5, kalau yang kemarin giganya besar di DDR4. Yang seri colorful ini yang Asus adalah DDR5. Nah, itu sudah bisa dilihat. Nanti kita akan detailkan. Suaranya udah dengaran, Mas? Iya. Ya. Well, sadly for those who are exposed to the elements, I'm afraid Bisa tanpa lagu. Udah. Silakan. Terus kayak gitu nggak apa-apa. Kita fokus ya, kita dekatkan. Oke, wus, ternyata bisa tembus ke 56, 60 fps. Wes, jos ya. Ternyata ini 66 itu tonton sendiri aja. Nah, itu 68. ternyata VGA ini adalah cukup keren. Dia di permainan Full HD. Nah, dengan LED 24 in. Nah, ini bermerek Samsung Frameless. Nah, ini bisa tembus di naik ke 70 ya, 73. Nah, kemudian untuk RAM-nya 4,5 GB. Dan untuk CPU-nya dia adalah 98%, 97 itu bisa dilihat. Untuk suhu CPU satunya adalah 51 derajat Celcius. Ngebut, motornya ngebut. Nah, itu bisa dilihat hasilnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah produk dari VGA Asus. Nah, ini kalau teman-teman mau membuat rakitan yang hemat, nah ini Athlon menjadi pilihannya. Ketika kurang puas dengan VGA atau GPU bawaan di prosesor Athlon yaitu VGA 3, teman-teman bisa menambahkan
seri ini ya, di seri dengan GT 1030 merek Asus ya teman-teman. Ini adalah sudah menjadi barometer ukurannya. Nah ini bisa tembus ke 70 fps dan cukup nyaman ya. Nanti kita akan mencoba, kita naikkan settingannya dari low ke settingan medium di resolusi Full HD. Nanti hasilnya seperti apa. Nanti seandainya kurang tembus 60 fps kita tidak akan menyarankan ya. Dan nanti kita akan coba menyeting juga, seandainya tidak bisa tembus 60 fps kita akan turunin resolusinya. Jadi dari Full HD nanti kita akan resolusi ke HD, dan nanti kita akan setting resolusi hack. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, kita lihat itu secara detailnya. Nah, tonton aja ya. Itu adalah hasilnya. Untuk wilayah Magelang mungkin sekitarnya, bisa Kedu atau Magelang, kalau pengen ngerakit PC gaming bisa datang ke toko kami ya, di Magelang, unit komputer Magelang, Sindas Pancuran Mas Magelang, ikut Kecamatan Secang ya. Yang di sini kita menyediakan proses perakitan ya, rakitan dari kelas low, medium sampai high end. Jadi high end itu kelas yang 15, 20 sampai 30 juta. Kita menyediakan rakitan-rakitan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau mau yang lebih tinggi lagi juga bisa. Namun kayaknya kita belum pernah ya kelas-kelas di sini yang setahu kita konsumen kita masih di angka rata-rata 17 juta sampai 20 ya. Ada yang di situ, tapi kalau di atas lagi kita belum menemukan ya. Mungkin buat teman-teman kalau mau bikin rakitan untuk multimedia grafis atau arsitek, nah di sini kita menyediakan ya. Kita juga menyediakan VGA RTX di sini ya teman-teman. Jangan khawatir untuk mengikuti software yang terupdate seperti Lumion 12. Nah itu dibutuhkan performa yang sangat tinggi, baik VGA-nya dan baik RAM-nya, baik prosesornya. Di sini kita menyediakan ya teman-teman. Oke, sekiranya dari kita sudah ya ini untuk settingan low. Nah sekarang kita akan merubah resolusinya menjadi resolusi tetap sama, resolusinya akan kita samakan, namun settingan low tersebut akan kita ganti dengan settingan medium. Oh mas, skip. Oh jangan close dulu. Oke. Sekarang kita setting dengan settingan medium. Oke, sekarang kita melakukan penyetingan setelah tadi low dengan resolusi Full HD. Sekarang kita setting dengan settingan medium. Nah nanti dapat berapa fps ya di seri dengan VGA Asus GT 1030 2GB SL. Nah itu bisa dilihat settingannya kita dekatkan. Nah ini. Oke teman-teman ya, itu bisa dilihat untuk resolusi Full HD dengan 1920 1920 x 1080p. Nah sekarang kita menyeting medium ya, setelah tadi berhasil mendapat 70 fps-an ya, sekitar 70 fps untuk low nya. Nah kita naikkan ke settingan medium, nanti hasilnya seperti apa kita lihat. Apakah dia mampu tembus di 60 fps atau tidak ya. Nah ini adalah di produk dari prosesor dengan Athlon 3000G. Nah, kita tambahkan VGA di sini ya teman-teman ya. Nah, VGA di sini adalah kita menggunakan Asus ya dengan GT 1030 2GB. Dan untuk motherboardnya di Athlon tersebut kita pergunakan dengan ASRock A320. Nah itu bisa dilihat ya teman-teman ya. Itu adalah hasil dari settingan medium. Nah itu baru awal mulai 24 fps. Nah kita uji.
Oke, sampai berapa fps kah? Nanti seandainya tidak sampai 60 kita akan menurunkan resolusinya dari Full HD. Nanti coba kita setting ngehack. Ternyata tidak mendapat ya. Ini ternyata dropnya banyak banget. Tadi dari low itu sempat sampai 70 fps, sekarang ke 30-an ya, ini bisa dilihat. Dan untuk RAM-nya dia 4,5, untuk CPU-nya dia 86%. Untuk RAM-nya 4,5 GB. Dan untuk CPU berapa itu? CPU 2-nya, satunya 50 derajat Celcius. Itu bisa dilihat hasilnya di antara 30-an fps ya. 34, 35. Jadi kalau teman-teman kita sarankan seandainya menggunakan LED yang besar, nah itu bisa tembus 40 ya. Mending cari FPS itu penting ya, karena dengan FPS semakin meningkat biasanya semakin nyaman, gambarnya halus ya. Jadi ini kalau mau di Full HD teman-teman mending settingannya ke low. Nah coba kita akan ganti nanti ini resolusinya di settingan dengan 720p ya teman-teman ya. Di settingan ini nanti untuk mengukur dengan monitor atau LED ya, LCD di 19 sampai 20 in ya. Jadi 19 yang VGA bisa, yang HDMI bisa. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan VGA ini cari yang versi HDMI. Kalau VGA nanti semang ngekei tambahan ya. Karena di sini untuk outputnya di VGA cardnya itu, grafik cardnya itu di 1030. Asus ini adalah menggunakan HDMI atau juga dengan bisa menggunakan dengan tadi apa DVI ya, DVI dan HDMI. Jadi buat teman-teman cari yang 20 in. Nah coba kita akan setting diturunin ya, nanti hasilnya seperti apa. Tapi kita masih menggunakan pengukurnya adalah 24 in ya. Skip mas, di close. Kita sekarang ke settingan resolusi di 1280 kali 720p. Nah ini kita ganti. Nah langsung saja nanti akan kita setting ke hack. Nah kalau dibandingin dengan seri yang kemarin, nah sudah bisa dinilai sendiri. Teman-teman silahkan komen ya. Jadi itu sudah yang membedakan antara DDR5 dan DDR4 ya. Ini kalau ini DDR5. Udah itu bisa lihat itu adalah di 1280 kali 720. Kita zoom kan. Aduh sudah maksimal. Sebentar. Nah itu jelas ya, 1280 kali 720. Oke. Nah ini di permainan PES 2021. Nah untuk game-game yang lainnya gimana? Nah ini adalah patokan ya. Kalau main seperti ini bagus ya, nanti Battlefield 3, 4 biasanya bagus. Nah itu bisa dilihat untuk settingannya masih sama. Ya seperti itu prosesnya, mendapat bed, dan kemudian untuk RAM-nya dia mendapat oke, dan untuk grafik card-nya, VGA card-nya dia mendapat bed ya. Di situ adalah 1,9 GB. Untuk share-nya adalah sampai 2,1. Oke, langsung saja Mas Galang. Nanti kita lihat hasil FPS-nya ya. Setelah tadi mengalami drop ya dari 70-an ke 35-an sampai 40. Nah, sekarang coba ini kita lakukan penyetingan, di mana settingan ini adalah setara dengan LED di 20 in, 19 in dan 20 in ya teman-teman ya. Dan kalau mau beli dengan tipe VGA ini cocoknya pakai monitor apa untuk seri hematnya. Nah teman-teman cari yang 20 in HDMI ya teman-teman. Kalau enggak teman-teman bisa menambahkan apa itu, bisa menambahkan tambahan jadi konverter ya dari VGA atau HDMI. Nah ini awal, kita langsung setting ke settingan hack, nanti hasilnya seperti apa. Ini adalah unboxing dari new VGA GT 1030, pengujian performa gaming, pengujian performa VGA untuk gaming seri ini ya, seri PES 2021.
Nah, bukan, jangan lo hack. Nah, itu sudah bisa dilihat ya. Itu adalah settingan hack, screenshot. Nah, itu enggak saya tampil nggak apa-apa, itu screenshotnya udah bisa dilihat. Hack, intinya itu hack ya. Oke, langsung di permainan. Nah, itu sudah bisa dilihat ya teman-teman. Oke, itu bisa dilihat untuk D3D 311 itu 853122. Itu ada rame di tetangga ya, di pinggir jalan. Nah, ini RAM-nya dia 4 GB. Untuk D3D11 nya dia adalah 210691, pokoknya seperti itu angkanya. Nah, itu bisa dilihat ya, udah mulai permainannya. Ini adalah di settingan resolusi dengan HD 720p, yaitu seperti ini hasilnya. Coba kita lihat, kalau dilihat dari kehalusannya pasti halus yang seri yang tadi Full HD ya. Sekarang naik, jos sampai 60 fps di settingan hack, ternyata lebih ya. 70 dia bisa tembus di 70 fps. Wah, ini keren ya, merek Asus ya di sini. Di seri DDR-T5 dengan GT 1030 SL. Nah, menjadi pilihan apik ya teman-teman, untuk harga hemat, kinerja cepat ya, dan performa meningkat. Nah, di sini harganya juga masih di bawahnya di seri 4 GB-nya ya. Kalau dibandingkan dengan Colorful, pasti sudah bisa diprediksi bahwa Colorful yang seri dengan 4 GB-nya itu masih di bawahnya ini ya untuk seri FPS-nya. Tapi karena dia mungkin DDR4. Nah, teman-teman kalau mau melihat yang seri DDR5-nya Colorful, kita sudah tampilkan juga di YouTube, sudah kita upload di sebelum uploadan ini, sudah agak lama. Dan itu pernah kita compare dengan Vega 11 yang ada di bawaan AMD Ryzen ya. Jadi kalau kita analisa di prosesor dengan i3 kemarin dan VGA berapa itu, VGA dengan GT 1030 di Colorful itu lebih hemat ya daripada seri Ryzen 5-nya, dan performanya ternyata kinerja i3 generasi 10 itu lebih baik dari Ryzen 5 seri 3400. Bisa ditonton sendiri ya teman-teman. Dan kalau kita analisa, sepertinya AMD itu hemat, ternyata kalau kita ukur-ukur itu lebih hematan di Intel ya. Jadi kita pilih yang seri F. Nantinya ini dikasih VGA tambahan. Dan untuk yang setelah ini kita akan menguji di prosesor di Intel yang lebih murah ya. Seperti di generasi ke-12, nanti di Alder Lake-nya atau generasi kedua ke generasi 11 ya. Yang seri-seri di bawah Intel Core i3. Coba kita lihat di seri Intel Gold-nya ya. Intel Gold-nya nanti kita akan uji. Nah, itu bisa dilihat untuk hasil kerjanya. Tapi sempat ngalami drop, tapi tadi bisa tembus di sampai 70 fps. Ini adalah merupakan keberhasilan dari Asus ya. Padahal di settingannya di sini beda dengan yang kemarin untuk desain arsitekturnya. Di sini adalah cuman perbedaannya tidak menggunakan kipas, tapi menggunakan apa istilahnya, pendingin ada. Istilahnya apa Lang? Pendingin tambahan di dia pakai heatsink. Nah, heatsink ya, dia pakai heatsink ya kawan-kawan ya. Di produk Asus tersebut itu bisa tembus di 60 sampai 71, dan ini merupakan pilihan yang apik ya. Jadi kalau dibandingin dengan Vega 11, ini masih unggul seri ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mencari buktinya dari YouTube yang sudah pernah kita upload ya. Unggul mana kalau ini dengan Vega 11? Masih unggul ini ya teman-teman ya. Itu adalah keberhasilan dari produk Asus. Ternyata DDR5 itu performanya lebih bagus dari DDR4. Jadi cuman kalau buat GTA 5 itu biasanya gigabyte besar itu pengaruh ya. Kalau ini gigabyte-nya kan cuma 2 GB. Jadi kalau GTA 5 itu biasanya semakin gigabyte-nya besar tuh dia semakin baik ya. Tapi kita belum menguji secara detailnya. Tapi menurut saya dengan seperti ini juga dimainkan di GTA 5 sudah bagus ya teman-teman ya. Ini aja di atas GTA 5.
Oke, itu sudah bisa dilihat. Tembus 80, 81. Untuk RAM-nya dia 43, 70, 8, untuk CPU-nya 81%. Tidak mengalami kestabilan. Nah, di sini rakitan kita adalah menggunakan dual channel ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat produknya seperti itu. Nah, kita lihatkan secara zoom out-nya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi di PC itu memberikan kepuasan sendiri ya, dibandingin kalau dengan laptop lebih tanggung ini, lebih kuat ini. Cuman kebutuhannya itu tidak bisa buat wirawiri di goroner ini kurang nyaman. Nah itu, jadi kalau misalnya kita kerja di kantoran atau di rumah suka apa ya, kayak online shop, nah bosen ya kita main game seperti ini ya. Atau mungkin buat teman-teman yang punya swalayan sendiri atau kios sendiri, nah, sambil nunggu toko, nah, sambil main seperti ini ya, jadi tidak bosen. Nah, jadi di rumah itu bisa kerasan betah ya, bekerja sambil bermain ya. Nah, ini juga sekiranya cocok juga buat bermain streaming ya. Jadi kalau mau dibandingin dengan RX 550, nah teman-teman tonton saja, di kita juga ada koleksi dari VGA tersebut yang kita uji ya teman-teman ya. Sudah dari kita sekian, dan semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya akan kita lakukan pengujian di produk-produk yang berbeda ya teman-teman ya. Dan terus dukung channel kita, semoga di Magelang itu bisa ada channel-channel seperti ini ya teman-teman ya. Dan mungkin akan memberikan sebuah wawasan sendiri buat teman-teman ya, di Magelang khususnya dan di luar kota pada umumnya ya. Ini adalah salah satu dari 90 fps. Oh, sampai ya? 90 fps. 90 ya? Wah, keren nih, sampai 90 ya. Dan salah satu channel yang lagi baru-barunya atau istilahnya itu belum menjamur ya. Dan semoga doakan channel saya bisa menjamur ya. Bisa menjamur, bisa ditonton banyak orang, dan ini adalah menjadi acuan ketika teman-teman memilih produk. Nah, itu terhematnya adalah di seri VGA seperti ini ya, dengan GT 1030. Karena kalau dengan tipe VGA ini intinya itu tidak menggunakan power supply yang mahal, ini bisa atau mampu ya, mampu untuk membukanya atau mampu untuk digunakan di power supply yang biasa. Jadi seperti contohnya kayak di Armageddon TR 1100. Nah itu dia kan sudah ada bawaan PSO nya. Nah ini sudah pernah kita uji di VGA seperti ini, bisa mampu. Jadi rakitannya kita jadi menghemat biaya, namun performanya juga bagus.